Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fractional reserve banking and full reserve banking. Sebelumnya ini video dari materi makalah yang kemarin saya buat. Di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Meliana Pane. Tonton terus ya. Jika bermanfaat, kalian bisa like dan komen dan subscribe di bawah ini. Thanks watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari makalah saya kemarin tentang fractional reserve banking and full reserve banking. Perkenalkan, nama saya Meliana Pane. Jika video ini bermanfaat untuk pembelajaran atau bagi teman-teman mahasiswa, silakan like dan komen subscribe di bawah ini. Oke. Baik, langsung saja ya. Yang pertama di sini kita bahas dulu tentang fractional reserve banking. Pengertian dan proses fractional reserve banking. Fractional reserve banking adalah praktek di mana bank mempertahankan hanya sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan yang tersedia atau mata uang atau deposito di bank sentral sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah. Sisa dana nasabah lainnya digunakan bank untuk melakukan investasi atau pinjaman kredit ke pelanggan lain. Sebagian besar dana ini nantinya dideposito kembali ke bank-bank lain yang memungkinkan pinjaman lebih lanjut. Jika di dalam sistem moneter jumlah bank yang ada tak terhingga banyaknya, maka proses penyaluran pinjaman tersebut berlanjut dengan akselerasi tanpa henti dan menimbulkan dampak multiplier atau multiplier effect. Inilah awal proses di mana uang diciptakan oleh bank-bank komersial di seluruh dunia. Penciptaan uang melalui bank atau BPUG akan menyebabkan jumlah uang beredar bertambah lebih banyak dibanding dengan tambahan deposito itu sendiri. Maksudnya, keberadaan fractional reserve banking itu tadi di bank-bank komersial di negara-negara barat dan dunia lainnya itu sangat bergantung atau tergantung dengan pengawasan dari bank sentral di negara yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kita kembali ke materi yang lanjutnya ya. Di sini bentuk konkret pengawasan bank sentral adalah diberlakukannya rasio cadangan, yaitu Reserve Requirement Ratio atau RRR, atau persyaratan giro wajib minimum atau GWM. Ini biasanya berbentuk mata uang fiat yang disimpan dalam lemari besi bank atau vault cash atau di dalam bank sentral. Sebagai contoh, di negara Amerika Serikat, reserve ratio yang diberlakukan sebesar 10%, Cina 16%, Malaysia 1%, Pakistan 5%, and Switzerland 2,5%. Jika RRR ini tadi sama dengan 10%, maka dari setiap unit tambahan deposito sebesar 10% itu harus disetor ke bank sentral sebagai GWM. Karenanya, jika sebuah bank umum menerima deposito sebesar misalnya nih 100 rupiah,
yang dapat disalurkan sebagai pinjaman itu hanya Rp90, sedangkan yang harus disetor ke bank sentral itu adalah sebesar Rp10. Jadi dari contoh sederhana ini kita bisa ambil kesimpulan jika RRR makin kecil, maka daya ekspansi kredit makin besar, begitu sebaliknya. Materi yang B itu teori-teori fractional reserve. Di sini saya ada buat ada 5. Yang pertama, positive money yang berdomisili di Inggris. Positive money yang berdomisili di Inggris. Yang kedua ada New Economics Foundation atau NEF. Yang ketiga ada Chicago Plan, ada Narrow Banking dan Limited Purpose Banking atau LPB. Penjelasannya ini singkat saja ya, persingkat waktu. Positive money dan NEF. Positive money dan New Economics Foundation atau NEF itu bertujuan untuk memastikan bahwa bank-bank komersial tidak lagi memiliki kemampuan untuk menciptakan uang dan memisahkan sistem pembayaran dari akun lending, penciptaan kredit, dan aktivitas investasi yang dilakukan oleh bank. PM dan NEF ini lebih teknis, dia dengan membuat akun baru yang bisa digunakan oleh bank seperti akun transaksi atau transaction accounts, akun investasi, investment accounts, dan akun operasional accounts. Lanjut yang kedua, Chicago Plans. Di Chicago Plan ini, ekonomi Chicago mengusulkan rangkaian plan yang salah satunya dengan menganjurkan pemisahan fungsi uang dan kredit perbankan. Selanjutnya, yang Chicago Plan ini secara implikatif setidaknya peran bank akan terbagi menjadi 2, yaitu sebagai money bank atau bank uang dan credit investment trust atau kepercayaan investasi kredit. Di Chicago Plan ini, kritik para ekonom Chicago pada umumnya terletak pada kemampuan sistem fractional reserve banking yang digunakan bank untuk menciptakan uang dari ketiadaan, atau bisa disebut creating money out of nothing. Selanjutnya yang kedua ada namanya narrow banking. Penjelasannya, narrow banking ini menghapus kemampuan bank untuk memanfaatkan asuransi pemerintah atau jaminan deposito dan giro. Asuransi deposito ini berlaku untuk membackup atau mengembalikan aset yang liquid. Yang ketiga ada Limited Purpose Banking atau LPB. Di bawah LPB, semua industri keuangan memiliki keterbatasan liability atau kewajiban untuk dioperasikan layaknya holding companies, perusahaan induk, melalui mekanisme mutual funds. Mutual funds itu ialah reksadana. Di narrow banking tadi ada katanya liquid kan. Jadi aset yang liquid. Jadi liquid ini artinya posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang disebut liquid. Jadi di narrow banking ini dia cuman punya 2 layanan utama, yaitu payment system atau sistem pembayaran, yang kedua tabungan. Di limited purpose banking atau semua bentuk intermediari atau perantara dalam usulan ini diperlakukan sama untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana.
di mana tidak ada jaminan pemerintah di dalamnya. Mutual funds itu artinya tidak diperbolehkan meminjamkan dana kecuali untuk investasi yang berbasis ekuitas atau base equity. Lanjut ya, yang C atau yang ketiga, kita masih di fractional ini. Respon ekonom terhadap fractional reserve banking. Sini saya buat Irving Fisher. Dia seorang ahli di dalam karyanya yang berjudul 100% Money atau 1935. Dia di situ menyarankan cara pengaturan yang lebih sederhana dan lebih efektif dibanding dengan penggunaan instrumen moneter yang ada serta tidak pula menghancurkan kesempatan kerja dan usaha, yakni implementasi rasio cadangan 100%. Implementasi rasio cadangan 100% bagi segenap perbankan. Kesimpulan penting yang dapat diambil dari buku Fisher ini adalah bahwa hak perusahaan swasta atau bank komersial untuk menciptakan uang harus dihilangkan dan bahwa negara berdasarkan konstitusi harus mengambil fungsi secara keseluruhan. Jadi dari menciptakan uang, baru di dalam pendahuluan bukunya juga ditulis bagaimana menggambarkan total uang beredar di AS pada tahun 1929. Di situ tertulis ada 27 miliar dolar, di mana 23 juta merupakan uang giral. Menjelang tahun 1933, total uang beredar telah mengalami kontraksi menjadi 20 miliar dolar, di mana komponen terbesar kontraksi sebesar 15 miliar itu uang giral. Bank-bank komersial ini telah menghilangkan yang mereka ciptakan sendiri sebesar 8 miliar, sementara negara telah mengeluarkan 1 miliar bagi mata uangnya. Selanjutnya kita masih di respon ekonom tadi kan. Senada dengan si Fisher, Holzman dia juga menulis di bukunya yang berjudul Has Fractional Reserve Banking Really Passed the Market Test? Di bukunya tersebut banyak melontarkan kritikan pedas mengenai dampak fractional reserve banking yang selama ini diterapkan. Menurut si Holzman tadi, sistem ini merusak bahasa ekonom moneter dan analisis keuangan serta memuntahkan implikasi dan bola kebingungan. Di antaranya katanya di situ ada ketidakseimbangan antara deposito dengan cadangan atau reserve, atau mengundang guncangan bahkan krisis moneter yang berkesinambungan atau booms and busts. Lanjut ya, fractional tadi sudah selesai, sekarang kita ke full reserve banking. Pengertian full reserve banking. Full reserve banking atau juga disebut perbankan dengan cadangan penuh atau juga dikenal sebagai bank cadangan 100% perbankan sempit atau sistem uang berdaulat ialah sistem perbankan di mana bank tidak meminjamkan giro dan sebaliknya, hanya meminjamkan dari deposito berjangka. Ini berbeda dari bank cadangan fraksional, di mana bank dapat meminjamkan dana pada deposito, sementara bank yang dicadangkan penuh akan diminta untuk menyimpan jumlah penuh dari dana masing-masing deposan dalam bentuk tunai dan siap untuk penarikan segera atas permintaan. Sistem keuangan full reserve banking dalam contoh kasus yang sama
oleh Bank Sentral mewajibkan adanya cadangan nilai setara dengan simpanan nasabah atau full reserve, dan bukan hanya sebagian. Jadi dengan demikian, Bank Ran dapat dicegah karena dana simpanan nasabah selalu tersedia. Lanjut, yang B itu ada sistem full reserve banking. The Federal Reserve menjadi bank sentral dari Amerika Serikat. Dia menetapkan GWM yang merupakan presentasi deposito bank yang secara legal harus memiliki tersedia sebagai dana di tangan. Dengan meningkatkan atau menurunkan persyaratan cadangan, Federal Reserve menjalankan kebijakan uang kontraktif atau ekspansif. Penurunan persyaratan cadangan meningkatkan likuiditas dan perputaran uang dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada di bawahnya ini, teman-teman bisa baca sendiri. Wall Street adalah sebuah tempat di mana di dalamnya terjadi transaksi keuangan yang nilainya mencapai miliaran dolar AS setiap harinya. Tidak berlebihan jika Wall Street disebut sebagai sentral atau pusat keuangan dunia. Lanjut, yang terakhir itu ada tampilan pendukung full reserve banking. Seorang ekonom Milton Friedman pada suatu waktu menganjurkan persyaratan cadangan 100% untuk rekening giro, dan ekonom Lawrence Kotlikoff juga menyerukan diakhirinya perbankan cadangan fraksional. Ekonom sekolah Austria Murray Rothbard telah menulis bahwa cadangan kurang dari 100% merupakan penipuan di pihak bank dan seharusnya ilegal. Bahwa bank dengan cadangan penuh akan menghilangkan risiko bank berjalan. Martin Wolf, kepala ekonom di Financial Times, mendukung bank cadangan penuh dengan mengatakan itu akan membawa keuntungan besar. Baik, jadi di sini kesimpulannya, secara umum ada dua sistem keuangan di dunia, yakni fractional reserve banking and full reserve banking. Semua negara di dunia menggunakan sistem keuangan yang sama dengan Indonesia saat ini, yaitu fractional reserve banking. Ada lagi yang namanya resiko sistemik, yaitu Bank Ran. Apa itu Bank Ran? Bank Ran itu terjadi ketika semua orang menarik dana yang dimilikinya dari lembaga keuangan pada waktu yang nyaris bersamaan. Yang mana diketahui umum bahwa lembaga keuangan tentu tidak memiliki seluruh dana tersebut, sehingga menyebabkan lembaga keuangan tersebut bangkrut atau gagal bayar. Sistem keuangan full reserve banking ini dalam contoh kasus yang sama, yaitu oleh Bank Sentral mewajibkan adanya cadangan nilai setara dengan simpanan nasabah atau full reserve, dan bukan hanya sebagian. Dengan demikian, si Bank Ran tadi dapat dicegah karena dana simpanan nasabah selalu tersedia. Oke, baik, sampai di situ dulu materi makalah kita hari ini. Jika ada kekurangan, mohon kritikannya, dan akan saya bisa membuat presentasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.